Bayangkan Anda sedang duduk santai di ruang tamu, lagi nonton berita malam. Di layar TV ada laporan tentang ketegangan yang makin memuncak di Timur Tengah. Ada ancaman penutupan Selat Hormuz, dan Anda pasti merasakan kecemasan itu. Iya, cemas yang sangat wajar sebenarnya. Bener kan? Tapi ini bukan kecemasan mikirin politik geopolitik tingkat tinggi loh. Ini kecemasan yang sangat nyata. Kayak, aduh, apakah harga bensin bakal meroket minggu depan? Atau jangan-jangan harga bahan pokok di pasar diam-diam naik lagi besok pagi? Betul, dan ketergantungan energi itulah yang bikin kita semua merasa, ya, sangat rentan. Persis. Seolah-olah urusan di dapur Anda, di dapur kita semua, itu ditentukan oleh letusan senjata di belahan bumi lain nggak masuk akal tapi nyata. Sangat nyata. Kalau kita bicara fakta, ya sekitar 20-30% total pasokan minyak dan gas dunia itu mengalir melewati rute Timur Tengah. Wow, 20-30%. Besar banget. Sangat masif. Jadi begitu kawasan itu memanas, sedikit saja efek kejutnya langsung mengalir ke seluruh urat nadi ekonomi global. Kedaulatan energi di era sekarang ini bukan cuma jargon kampanye yang enak didengar pas pemilu. Bagi sebuah negara, ini murni urusan bertahan hidup. Nah, pas di tengah pusaran kecemasan global inilah, ada sebuah pengumuman krusial yang patut banget kita bedah di penelusuran mendalam kita kali ini. Ini soal konferensi pers kemarin kan? Betul sekali. Kalau Anda perhatikan, pernyataan terbaru dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, ada kabar yang berpotensi mengubah peta permainan kita. Ada penemuan cadangan gas raksasa di perairan Kalimantan Timur. Ini ibarat harta karun di saat yang sangat tepat. Benar, dan misi kita di diskusi ini bukan sekedar melempar angka-angka miliaran dolar ke telinga Anda. Kita mau membongkar apa arti temuan ini buat ketahanan energi kita. Terus, bagaimana dampaknya ke harga LPG di dapur Anda? Sampai, nah ini yang seru, ada operasi bersih-bersih ribuan izin tambang di kawasan hutan. Menarik banget. Karena di saat negara-negara lain lagi panik menimbun cadangan energinya sendiri, menemukan sumber daya baru yang masif di wilayah kedaulatan sendiri, itu memberikan ibaratnya sabuk pengaman ekonomi yang luar biasa. Oke, mari kita urai ini satu-satu. Kita mulai dari wujud fisik penemuannya dulu. Kementerian secara resmi mengklasifikasikan ini sebagai penemuan giant atau raksasa. Ya, status giant itu nggak sembarangan diberikan dalam industri migas loh. Betul. Ini hasil kolaborasi dengan perusahaan asal Italia, ENI. Bahkan petinggi mereka kayak Ciro Antrodio Pagano dan Mirko Araldi sampai hadir khusus. Lokasinya itu di lepas pantai Kalimantan Timur sekitar 12 mil dari daratan. Namanya Blok Geliga dan Blok Gula. Dan angkanya itu yang bikin geger. Totalnya mencapai 7 triliun cubic feet atau biasa disingkat TCF untuk gas bumi. Plus ada 375 juta barel kondensat. Tunggu, biar lebih detail, rinciannya gimana tuh per blok? Untuk Blok Geliga sendiri menyumbang 5 TCF gas dan 300 juta barel kondensat. Sisanya, yang 2 TCF dan 75 juta barel kondensat itu datang dari Blok Gula. Rencananya mereka akan mulai produksi di tahun 2028. Tahun 2028, berarti nggak terlalu lama lagi ya. Terus nilai investasinya ini yang bikin saya agak merinding. Fase awalnya sekitar 15 miliar dolar AS dan berpotensi tembus 20 miliar dolar AS. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 340 triliun rupiah. Skala investasi yang sangat-sangat masif. Menggelontorkan dana sebesar itu ke dalam satu klaster proyek berpotensi menciptakan efek ganda buat roda ekonomi kita. Oke, tapi jujur aja nih. Buat Anda yang mendengarkan, angka 7 TCF atau 340 triliun itu kan sangat abstrak ya. Gampangnya gini. Gimana tuh analoginya? Ini ibarat Anda seumur hidup harus beli air galon yang harganya naik terus buat bertahan hidup. Pusing kan mikirin tagihan bulanan? Tiba-tiba Anda nemu mata air raksasa di halaman belakang rumah Anda sendiri. Analogi yang sangat pas. Tapi saya mau kasih sedikit perlawanan di sini. Sejauh mana sih mata air, gas, dan kondensat ini benar-benar bisa menambal kebocoran ekonomi kita secara nyata? Jangan-jangan cuma angka cantik di atas kertas. Nah, yang paling menarik di sini adalah bagaimana pemerintah merencanakan penggunaannya. Kita harus pisahkan antara kondensat dan gasnya. Kita mulai dari kondensat dulu ya. Oke, kondensat itu persisnya apa? Minyak? Mirip. Kondensat ini bentuknya hidrokarbon cair yang sangat ringan. Kualitasnya itu setara dengan minyak mentah bernilai tinggi.
Ratusan juta barel kondensat ini akan langsung dipakai untuk memotong ketergantungan impor minyak mentah kita. Oh, berarti langsung menghemat devisa. Ada perkiraan angkanya nggak? Ada. Proyeksinya, ini bisa memberi tambahan produksi sekitar 90.000 hingga 150.000 barel per hari pada tahun 2030 nanti. Lumayan banget buat ngurangin impor. Terus gimana dengan gasnya? Karena kita tahu sejarah industri kita kan, biasanya kalau ketemu bahan mentah, ujung-ujungnya cuma dipompa, dimasukin ke kapal, terus diekspor mentah-mentah ke negara lain. Apakah gas Kalimantan Timur ini bakal bernasib sama? Disinilah letak perubahan strateginya. Fokus utama pemerintah untuk gas ini adalah hilirisasi domestik. Jadi nggak asal jual mentah. Oh ya, buat apa aja itu di dalam negeri? Gas ini diproyeksikan jadi bahan baku industri petrokimia kita. Misalnya, untuk memasok kebutuhan pabrik seperti Lotte di Cilegon yang butuh sekitar 1,5 juta ton. Dan yang paling krusial, untuk menyambung analogi mata air Anda tadi, gas dari blok ini akan dievaluasi kandungan C3 dan C4-nya. Tunggu. C3 dan C4. Bisa dijelaskan lebih bahasa manusia nggak nih buat pendengar kita? Hahaha, tentu. Jadi dalam komposisi gas bumi itu, C3 adalah molekul propana, dan C4 itu adalah butana. Oke, propana dan butana. Terus hubungannya sama dapur kita apa? Nah, kalau propana dan butana ini dipisahkan, dicampurkan, lalu diberi tekanan tinggi sampai mencair, jadilah LPG. Ya, gas yang ada di dalam tabung melon 3 kg di dapur Anda itu. Oh, wow. Jadi gas melon itu dari situ. Betul. Dan selama ini, sebagian besar LPG kita itu barang impor. Kita beli dari luar. Tapi kalau kandungan C3 dan C4 dari blok geliga dan gula ini mencukupi, pemerintah rencananya akan membangun pabrik LPG langsung di Kalimantan Timur. Berarti kita bisa memproduksi gas masa kita sendiri dong? Tepat sekali. Itu prospek yang luar biasa untuk kedaulatan energi. Punya sumber daya raksasa di bawah laut itu satu hal ya. Mempompanya keluar tanpa terjebak birokrasi, nah itu tantangan yang sangat berbeda di negara ini. Iya, birokrasi kita memang terkenal. Legendaris. Sangat legendaris. Dan ini membawa kita ke paradoks energi nasional kita. Kalau kita lihat datanya, konsumsi minyak harian kita itu menembus 1,6 juta barrel per hari. Padahal produksi sumur kita, atau yang biasa disebut lifting, cuma sekitar 610.000 barrel per hari. Ada lubang sekitar 1 juta barrel setiap hari yang harus ditutup dengan impor. Defisit yang sangat lebar. Benar. Di sisi lain, Presiden Prabowo punya target yang sangat ambisius. Beliau ingin mencapai lifting 900.000 sampai 1 juta barrel per hari di tahun 2030 demi swasembada energi. Waktu yang sangat sempit untuk mengejar target sebesar itu. Cuma tinggal beberapa tahun lagi. Nah, menariknya, untuk mengejar ini, Kementerian SDM bilang mereka mengadopsi taktik sepak bola ala Barcelona. Taktik Barcelona gimana tuh maksudnya di industri migas? Jadi mereka bermain bertahan sekaligus menyerang. Bertahan maksudnya menjaga sumur-sumur tua supaya produksi yang nggak anjlok, terus menyerang secara agresif untuk nyari cadangan baru kayak blok gula dan geliga ini. Oh, paham. Filosofi yang cukup masuk akal. Dan mereka juga menegaskan komitmen ekspor sekitar 28-30% bakal tetap dijaga untuk off-taker di luar negeri. Tapi nih, ini yang bikin saya agak skeptis. Di sini perdebatan mulai benar-benar menarik. Skeptis di bagian mananya? Menteri menyebutkan kalau beliau memimpin langsung tim percepatan POD dan staf yang terbukti memperlambat proses akan langsung, saya kutip, dirumahkan. Ancaman yang cukup keras dari seorang menteri. Sangat keras. Pertanyaan kritisnya, apakah sekedar ngancam pecat staf ini solusi sungguhan atau cuma gertak sambal politik biar kelihatan tegas? Karena jujur aja, kita ingat betul sejarah kelam proyek Blok Masela yang mangkrak belasan tahun cuma gara-gara urusan izin dan tarik ulur birokrasi. Gimana tuh? Keresahan yang sangat bisa dipahami. Untuk mengerti kenapa Pak Menteri sampai harus turun tangan mimpin tim percepatan, kita harus bedah sedikit apa itu POD. POD itu Plan of Development. Cetak biru proyeknya, kan? Betul. Itu cetak biru teknis dan komersial yang nentuin gimana sebuah lapangan migas bakal dibangun dan diproduksi. Di situasi normal, dokumen ini harus muter-muter melewati puluhan meja birokrasi. Ada kajian lingkungan, kajian teknoekonomi, izin ini, izin itu. Labirin birokrasi yang bikin investor stres. Tepat. Labirin yang bisa makan waktu bertahun-tahun. Tapi kali ini, pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia sedang beroperasi dalam mode bertahan hidup atau survival mode.
Survival mode, oke. Ketika menteri mengambil alih komando POD, pesannya itu jelas. Labirin birokrasinya lagi dipangkas paksa. Ini terbukti dari bagaimana pemerintah memuji etos kerja Eni secara terang-terangan di konferensi pers itu. Oh iya, mereka muji Eni gimana emangnya? Eni disebut sebagai perusahaan yang kerja tepat dan lapor hasil. Ini secara tersirat sebenarnya nyindir pihak-pihak lain di masa lalu yang mungkin terlalu banyak wacana tapi nol eksekusi. Sindiran halus tapi tajam ya. Hangat tajam. Jadi ancaman merumahkan staf itu bukan sekedar gertakan. Ini menunjukkan pergeseran paradigma. Di era krisis energi global saat ini, negara sadar nggak bisa lagi tersandera sama prosedur administratif yang lambat. Harus orientasi ke eksekusi cepat. Pelon buat masak sarapan. Realita di lapangan selalu lebih keras ya. Bener banget. Mari kita tarik perdebatan makro ini langsung ke dapur pendengar kita. Belakangan ini, isu soal kelangkaan dan harga LPG serta BBM subsidi itu terasa lumayan panas dan membingungkan. Memang, di tingkat eceran itu dinamikanya paling terasa. Ada poin spesifik yang dibahas di rilis kemarin-kemarin? Ada. Pertama, kementerian dengan tegas membantah isu kelangkaan LPG 12 kg. Mereka bilang stoknya sangat aman, malah jauh di atas standar minimum 10 hari. Oke, jadi secara data nasional, supply sebenarnya tidak ada masalah. Iya. Dan mereka juga mempertegas demarkasi atau batasannya. LPG 3 kg yang bersubsidi itu harganya flat. Sengaja dikunci dari dulu nggak naik-naik untuk melindungi masyarakat bawah. Sementara yang di atas 3 kg beda aturan kan? Nah, itu dia. LPG di atas 3 kg itu non-subsidi, biasa dipakai hotel atau restoran mewah. Harganya dibiarkan fluktuatif mengikuti mekanisme pasar internasional. Pembagian yang wajar secara ekonomi. Lalu gimana dengan polemik BBM? Kemarin kan sempat rame soal pembatasan. Betul. Untuk BBM subsidi seperti RON 90 atau Pertalite dan Solar CN48, pemerintah kasih garansi harganya nggak akan naik. Syaratnya, selama harga minyak dunia atau ICP rata-ratanya di bawah $100 AS. ICP itu Indonesian Crude Price, harga patokan kita. Saat ini kan masih di kisaran $76 AS, jadi harusnya aman. Per hari untuk kendaraan. 50 liter per hari. Nah, jadi apa arti semua ini? Kalau kita hitung matematis, 50 liter itu banyak banget loh. Itu cukup buat mobil jalan 300-400 km sehari. Siapa coba orang biasa yang nyetir sejauh itu setiap hari? Sangat jarang, kecuali supir travel atau angkutan umum lintas kota. Tepat. Dan ada ironi yang menyakitkan di sini. Menteri sendiri dengan nada sarkastis menyindir fenomena di lapangan. Beliau bilang banyak orang mampu, bahkan pejabat setingkat dirjen atau wakil menteri, sampai truk-truk tambang raksasa dan truk sawit yang disebut Abu Leke, santai aja nyedot BBM dan LPG subsidi. Mengambil hak rakyat kecil. Gila kan? Analogi saya tuh gini. Ini persis kayak pemerintah bikin pesta makan gratis khusus buat warga kurang mampu di kampung. Yang dateng malah orang-orang kaya bawa truk kontainer, mereka nyerobot antrian dan ngeborong semua makanannya buat dibawa pulang. Metafora yang sangat brutal, tapi sayangnya sangat akurat mendeskripsikan kondisi subsidi kita. Dan yang bikin saya gemas, pushback saya nih. Kalau menteri bilang mereka mengandalkan keinsafan atau kesadaran diri orang-orang kaya ini biar nggak pakai subsidi, bukankah batas 50 liter itu super gampang diakali? Gimana cara ngakalinya? Ya gampang aja, perusahaan tambang tinggal nyuruh sopirnya bawa truk yang sama, terus bolak-balik ke pom bensin yang beda seharian penuh. Pura-pura ganti plat nomor atau apalah. Kalau cuma ngandelin kesadaran moral, sistem ini kan bocor banget. Ini memunculkan pertanyaan penting soal kelemahan struktural subsidi terbuka kita. Selama sistemnya masih menyisakan disparitas harga, maksudnya perbedaan harga yang sangat jauh antara produk subsidi dan non-subsidi, moral hazard itu pasti terjadi. Jadi orang pasti bakal cari celah ya. Pasti. Hukum ekonomi dasar, pengawasan yang cuma mengandalkan imbauan moral itu nggak akan pernah bisa menggantikan perbaikan sistem struktural. Terus solusinya apa dong? Masa kita cuma pasrah nunggu orang-orang kaya itu dapat hidayah dan sadar diri? Haha, tentu tidak. Solusinya justru ada pada penemuan gas raksasa yang kita bahas di awal tadi. Ini momen aha yang sering terlewatkan dalam diskusi publik. Gimana korelasinya temuan gas laut dengan antrian di pom bensin? Gini, selama ini, kenapa anggaran subsidi APBN kita selalu berdarah-darah tiap kali ada konflik di Timur Tengah?
karena kita beli bahan baku LPG dari luar negeri pakai dolar AS. Oke, jadi harga pokok produksinya ngikuti nilai tukar rupiah dan fluktuasi ICP dunia. Tepat sekali. Tapi, kalau kita hubungkan ke gambaran besarnya, bayangkan jika kita membangun industri LPG sendiri di Kalimantan Timur dari blok gula dan geliga tadi. Saya mulai paham arahnya. Gas bumi diproduksi di dalam negeri, propana dan butananya dipisahkan oleh pabrik kita sendiri. Artinya apa? Kita memegang kontrol penuh. Kita bisa mengunci harga pokok produksinya pakai rupiah. Jadi kalaupun harga minyak dunia meroket karena perang atau nilai tukar dolar lagi gila-gilaan, harga produksi LPG kita bakal tetap stabil. Persis. Kita jadi kebal dari guncangan eksternal. Ketika hulu produksinya terkendali, otomatis beban pemerintah buat nombokin subsidi triliunan rupiah tiap tahun itu bakal turun drastis. Wow, jadi ini bentuk kedaulatan energi yang beneran menyelesaikan masalah dari akarnya, bukan cuma marahin orang di pom bensin, sangat masuk akal. Ini solusi struktural jangka panjang yang jauh lebih solid. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal menertibkan masalah struktural, ternyata operasi bersih-bersih ini nggak berhenti di lepas pantai dan urusan BBM aja. Dari materi konferensi pers yang sama, pemerintah juga lagi melakukan perombakan masif di daratan. Oh, ini soal evaluasi izin tambang mineral itu ya? Betul, Presiden langsung yang ngasih perintah untuk menata ulang izin usaha pertambangan atau IUP. Fokus utamanya membidik izin-izin tambang yang lokasinya tumpang tindih dengan kawasan hutan. Kawasan hutan yang seperti apa? Macam-macam, ada hutan lindung, kawasan konservasi, cagar alam, taman nasional, sampai hutan produksi terbatas. Masalahnya, mereka ini beroperasi tapi belum punya IPPKH. Izin pinjam pakai kawasan hutan, itu dokumen krusial untuk operasi di area sensitif. Iya, dan skalanya nih yang bikin saya geleng-geleng kepala. Kita nggak lagi bahas puluhan izin. Ada hampir 5.000 izin, tepatnya sekitar 4.000 lebih izin tambang yang sedang dievaluasi. 5.000 izin. Itu angka yang sangat masif. Komoditasnya apa saja? Semuanya. Nikel, batu bara, emas, bauksit, pasir kuarsa, sampai timah, semuanya lagi diperiksa. Coba bayangkan, mengevaluasi hampir 5.000 izin tambang yang urusan kehutanannya belum beres, ini kedengarannya kayak mimpi buruk administratif, kayak lagi razia surat kendaraan tapi skalanya nasional dan melibatkan alat berat. Pasti bikin panik banyak pengusaha tambang. Jelas. Dan pertanyaan kritisnya, apakah operasi bersih-bersih besar-besaran ini murni untuk menegakkan aturan lingkungan dan menyelamatkan ekosistem? Atau jangan-jangan ada strategi lain, semacam menertibkan iklim investasi biar lebih gampang diduitin? Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, realitasnya adalah perpaduan pragmatis antara keduanya. Ini adalah sinyal kuat untuk pasar global. Sinyal gimana maksudnya? Anda tidak bisa menarik investasi raksasa yang sah dan transparan seperti 20 miliar dolar dari TNI tadi, kalau di sektor lain negara Anda masih terlihat berantakan, terutama di pertambangan mineral kritis seperti nikel. Nikel kan primadona buat baterai kendaraan listrik sekarang. Betul. Dan saat ini, rantai pasok global itu sangat terikat pada standar ESG, Environmental, Social, and Governance. Investor internasional itu sangat alergi dengan komoditas yang bermasalah secara lingkungan. Jadi kalau ketahuan nikelnya dari tambang ilegal di hutan lindung, mereka nggak mau beli. Mereka akan menghindar. Reputasi mereka bisa hancur di pasar saham kalau ketahuan pakai bahan baku dari area konservasi yang dirusak secara ilegal. Jadi, penataan 5.000 IUP ini bukan cuma soal memeluk pohon demi lingkungan. Tapi prasyarat ekonomi. Tepat. Ini adalah prasyarat mutlak untuk pertumbuhan ekonomi yang tertib administrasi. Pemerintah sedang mengirim pesan ke dunia. Rumah kami sedang dirapikan, tumpang tindih lahan sedang dibereskan, dan kami siap menerima investasi raksasa yang berkelanjutan. Membongkar isi rumah biar tamu VIP mau masuk. Sungguh penelusuran yang sangat membuka mata. Jadi, kalau kita rangkum, kita mulai dari temuan gas 7 TCF yang bakal jadi amunisi baru kedaulatan energi. Terus strategi bertahan menyerang ala Barcelona untuk ngejar lifting 1 juta barel di 2030. Ditambah lagi realita soal subsidi energi yang sering salah sasaran, dan bagaimana memproduksi LPG sendiri adalah solusi strukturalnya. Bener banget. Dan terakhir, komitmen merapikan 5.000 izin tambang di kawasan hutan biar iklim investasi kita lolos standar global. Kenapa Anda semua harus peduli sama semua detail kebijakan tingkat tinggi ini?
Karena pada akhirnya semua keputusan ini yang nentuin seberapa stabil harga kebutuhan pokok Anda di masa depan. Dan seberapa mandiri negara kita bisa bertahan di tengah kekacauan suplai global. Betul. Tapi, sebelum kita tutup sesi kali ini, ada nggak satu pemikiran akhir yang bisa kita tinggalkan buat pendengar? Sesuatu yang mungkin nggak dibahas langsung di konferensi pers, tapi sangat relevan dengan semua ini. Ada satu hal yang terus membayangi saya. Sesuatu untuk Anda renungkan. Hari ini kita baru saja merayakan euforia penemuan energi fosil bernilai ratusan triliun rupiah. Kita bikin target ambisius, memompa 1 juta barel minyak per hari di 2030. Iya, semuanya tentang fosil. Nah, kontradiksinya, di saat yang sama, seluruh dunia itu sedang berpacu menuju energi terbarukan. Semua negara berusaha keras meninggalkan era karbon. Wah, ini pertanyaan tajam nih. Pertanyaannya, apakah lari cepat mengeksploitasi gas dan minyak ini benar-benar solusi akhir bagi fondasi kemandirian Indonesia di masa depan? Ataukah sebenarnya ini hanyalah sekedar jalan memutar yang sangat-sangat menguntungkan secara finansial sebelum kita benar-benar dipaksa secara global untuk mematikan mesin karbon kita? Sebuah pertanyaan yang sangat provokatif dan menuntut jawaban di tahun-tahun mendatang. Sesuatu untuk Anda pikirkan sambil melihat perubahan di sekitar Anda. Terima kasih sudah menemani kami membedah semua informasi ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.